Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Pondok Ramadan TPPKK Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu 4 Maret 2025. Kegiatan ini juga diisi tausiah oleh Kiai Haji Ahmad Faris Idrisa. Pondok Ramadan diawali dengan santunan kepada ibu hamil resiko tinggi. الذين لا يؤمنون
يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imina, hamdan syakirina, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma sabit imanana wa islamana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana innaka antas samiul alim. Allahumma innaka afun karim tuhibbu fa'fu anna. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawwarta arda bi samsika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa talamidana wa dhurriyyatina wa ikhwanina akhwatina min ahli ilmi wa ahli khair walil Quran walil hadis wala taj'alna min sirril dhair. Allahumma tawil umurana wa ahsin amalana wa sahih jasadana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Ketua TPPKK Faikoh AM Kowimudin menjelaskan, penandatanganan ini sebagai tanda terjadinya kolaborasi untuk menyelaraskan program kedua belah pihak. Khususnya di Pokja 1 ada program cegah perkawinan anak. Program ini berfokus pada edukasi resiko kesehatan, sosial, dan hukum pernikahan anak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ibu dan pilar utama dalam keluarga, peran kita sangat strategis. Kita bukan hanya mengelola rumah tangga, tetapi juga pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini hendaknya kita jadikan sarana untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, serta memperkuat nilai-nilai akhlak dalam keluarga. Dalam kesempatan ini juga akan ditandatangani MOU antara tim penggerak PKK Kota Kediri dengan kantor Kementerian Agama Kota Kediri sebagai tanda terjalinnya kolaborasi untuk menyelaraskan program yang ada pada kedua pihak. Dalam hal ini khususnya di Pokja 1 ada program unggulan cepat, yaitu cegah perkawinan anak, dan yang berfokus pada edukasi resiko kesehatan, sosial, dan hukum pernikahan anak. Kami harap setelah penandatanganan MOU ini, PKK Kota beserta Kemenang Kota Kediri dapat mengatasi isu terkait perkawinan anak. Mbak Wali mengungkapkan bulan Ramadan mengajarkan bahwa kebaikan tidak lahir secara tiba-tiba. Ia diukur dari kebiasaan kecil,
kesabaran, kepedulian hingga doa-doa yang mungkin tak terdengar oleh manusia, tetapi sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kebaikan itu terus dirawat, ia akan tumbuh. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Peran TPPKK di Kota Kediri sangatlah strategis. PKK bukan hanya organisasi pendamping, tetapi penggerak. Di tangan ibu, nilai-nilai kehidupan ditanamkan dalam keluarga. Dari dapur rumah tangga, pola asuh, perhatian terhadap kesehatan anak-anak, hingga dari bagaimana mengajarkan adab dan empati kepada generasi muda. Mbak Wali mengajak untuk semakin menguatkan peran tersebut, terutama dalam memastikan setiap keluarga di Kota Kediri mampu menghadirkan nutrisi terbaik di rumahnya masing-masing. Seringkali kita berbicara tentang pembangunan kota dalam skala besar, baik tentang infrastruktur, ekonomi, investasi, tetapi pembangunan sesungguhnya adalah dimulai dari rumah. Apakah anak-anak kita gizinya sudah cukup dari rumah? Apakah nutrisinya sudah terpenuhi? Dan dari makanan yang bergizi, tentunya anak-anak kita ke depan bisa menjadi anak-anak yang bukan hanya sehat, tetapi anak-anak yang cerdas. Karena ketika anak-anak kita kenyang di rumah, kemudian nutrisinya terpenuhi, vitaminnya terpenuhi, ketika mendapatkan pelajaran dari guru-gurunya, ini akan mudah, lebih cepat untuk menangkap. Beda halnya ketika anak-anak kita tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Ini biasanya di sekolah yang pertama seringkali bisa menimbulkan anemia, kekurangan darah. Kemudian ini juga akan mengganggu ketika anak-anak mendapatkan pelajaran dari guru-gurunya, tidak konsentrasi, kemudian lemas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan dan memastikan anak-anak kita itu mendapatkan asupan gizi yang tercukupi. Selain anak-anak kita, tentunya ibu hamil pun yang hadir di sini juga harus mendapatkan nutrisi yang baik, karena ibu-ibu di sini ada dua yang dibawa. Selain dirinya sendiri adalah anaknya yang saat ini dikandung. Apabila kita sadar dengan adanya pola hidup yang sehat, yang pasti ini akan mempengaruhi masa depan Kota Kediri. Ketika nutrisinya baik, baik ibu hamil nutrisinya baik, anak-anaknya yang dilahirkan ternyata sehat, kemudian ketika balita, kemudian nantinya remaja juga nutrisinya terpenuhi, insya Allah nantinya anak-anak kita bisa menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang bukan hanya sehat tetapi juga cerdas. Dan yang lebih penting lagi adalah penting bagi kita untuk mengajarkan adab, karena percuma kalau anak kita sehat, cerdas, tetapi tidak bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik. Ilmunya digunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik. Nah, ini bukan malah berkontribusi bagi sebuah wilayah, tetapi malah menghancurkan sebuah wilayah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerjasama antara TPPKK Kota Kediri dengan Kantor Kemenang Kota Kediri terkait kolaborasi program unggulan TPPKK, salah satunya terkait Catin. Catin, kira-kira Catin itu apa Ibu-Ibu? Catin, alhamdulillah, gak ngantuk berarti. Dan insya Allah kolaborasi ini akan membawa dampak baik pada keluarga di Kota Kediri. Saya percaya dengan sinergi antara TPPKK, Kemenang, kemudian Dharma Wanita, MTI, PHI, dan GUI, gerakan kebaikan ini akan semakin kuat. Tidak hanya berhenti pada kegiatan hari ini saja, tetapi menjadi energi yang terus bergerak di wilayah masing-masing. Semoga Pondok Ramadan ini benar-benar menjadi ruang peningkatan kualitas ibadah kita. Mari kita terus mengukir kebaikan dalam setiap peran yang kita jalani, karena dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita rawat bersama akan lahir kemaslahatan besar bagi Kota Kediri yang kita cintai.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pondok Ramadan ini juga dilakukan penandatanganan MOU antara TPPKK dengan kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Turut hadir Wakil Wali Kota Kediri Kowimudin, PJ Sekda M. Ferry Jatmiko, Kepala Kemenak Azam Roni, Asisten Pemerintahan dan Kesra Samsul Bahri, Kepala DP3AP2KB Muhammad Fajri, jajaran TPPKK dan tamu undangan lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, segenap pengurus tim penggerak PKK dan para sedaya ingkang dahat kinurmatan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ada satu hal yang perlu dicermati dari tema Pondok Ramadan ini, mengukir kebaikan dan menggapai keberkahan. Kalau boleh komentar, sebenarnya saya nggak setuju dengan judul ini. Sehingga judul itu sopo. Temanya sopo sehingga? Oh, sebenarnya bukan masalah pipi. Bagi saya sekilas mengukir kebaikan dan kemudian menggapai keberkahan. Benar ya, benar saya benar. Cuma bagi saya ini gak pas niku menjadikan bahwa kita arep gawe kebaikan itu angel. Dadak diukir. Loh, padahal ternyata kebaikan itu kan gak sesulit itu. Jadi Mbak Wali nyambut, marilah kita sepakat terus mengukir kebaikan di semua hal-hal yang kita lakukan. Jadi gue nenek angel sih. Nah, kalau saya cenderung lebih cenderung misalnya menebar kebaikan, karena nyebar dong, ini sekedar usul, tapi tidak apa-apa. Yang paling penting adalah ibu-ibu, ada poin besar yang perlu digarisbawahi dan adalah yang pertama adalah kebaikan dan yang kedua adalah keberkahan. Kebaikan kemudian keberkahan. Berkah ini adalah secara bahasa adalah ziyadah, an-numu wa ziyadah. Cara Arab ngono. Alah nyapa kok ado-ado cara Arab. Wis pokoke ngono lah. Barokah kuwi tambah, berkembang dan tambah. Itu secara bahasa. Namanya barokah. Kemudian secara istilah sing diarani barokah adalah subutul khair al-ilahi. Jadi tetepe kebaikan yang dari Tuhan, kebaikan sing bangsa pangeran, wal istimrar, dan terus. Atau di dalam bahasa yang lain, al-barokah hiya ziyadatul khairi wan naf'i, tambah kemanfaatan, tambah kebaikan. Ini dari satu sisi, dari ujung barokah. Nah kemudian kalau kita lihat definisi dari barokah niku, maka tidak akan keluar dari kebaikan. Sing jenenge barokah adalah kebaikan yang bertambah, gitu.
utawa kebaikan yang tetap atau kebaikan yang kontinu niki adalah barokah. Maka berarti judul niki wis pas ketika diomongne mengukir kebaikan dan menggapai keberkahan, pas dari sisi bahwa tidak akan mungkin enek barokah tanpa ada kebaikan. Lho sing mundak apane kok ora mundak tok nek ora enek sing ditandur, ngoten maksud. Jadi kalau diibaratkan al barokah itu nemu berkembang, tumbuh, yang tumbuh adalah kebaikan. Maka poin yang pertama, keberkahan dari kebaikan yang hakiki akan bisa kita terima ketika kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wis gak usah angel-angel, pokoknya kebaikan dianggap baik mungguhe agama, dianggap bener mungguhe agama sing jenengan lakoni berbuah manis neng dunya yo neng akhirat. Kenapa? Karena kita orang-orang yang iman pada Gusti Allah. Karek tanggungan kula lan panjenengan ibu-ibu, bagaimana kita mempertahankan status keimanan awake dhewe sampai tekan mati. Ya lek ndak mati, lek sing rada suwi kan berarti butuh waktu panjang mempertahankan ini. Penak ndang kok penak gak to sakjane. Yo kita nggak ada yang tahu soalnya, kita nggak ada yang tahu kapan kan gak ada yang ngerti. Maka yang menjadi konsentrasi kita, main concern kita sebenarnya bukan kapan kita mati, tapi bagaimana kita mati. Wes bolak-balik cah cilik-cilik apal Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kabeh wis apa mungkin jenenge ngapalne kuncine swarga la ilaha illallah. Awake dhewe jenengan kabeh duwe kabeh bisa kira. Karena kita adalah orang-orang yang iman. Pertanyaan nih, sok nek pas arep mlebu digawa ora. Kuncinya wis duwe saiki. Tapi jangan sampai tanggung jawab kita adalah bagaimana kunci ini kecekel tangan terus sampai tekan mati. Lalu arep mati ditinggal akhirnya iya pancen duwe tahu duwe kuncine swarga. Wis wayahe mlebu lali ra digawa. Maka poin pertama yang pengen kula aturaken untuk benar-benar merasakan keberkahan dari kebaikan, kita harus mempertahankan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya keberkahan inilah yang dimaksud sebagai keberkahan sebenarnya. Ziyadatul khairi wan nafi, tambah kemanfaatan, tambah kebagusan. Jangan terlalu fokus ke perkara sing gede terus kemudian mandek. Penak mawon kita modifikasi apa yang sudah kita lakukan sekarang, apa yang biasa kita lakukan sekarang, kebaikan yang biasa kita lakukan sekarang, kita genahne dhisik ben yang pertama benar-benar menjadi kebaikan dengan syarat berarti toto sesuai karo tatarannya agama. Ditambahi awake dhewe melok dawuhe Kanjeng Nabi, melok nilai-nilai ajaran agama sekecil apapun. Alah bubu dengan metu kok ini gitu. Metu ruang sebaiknya sikil kiwa dhisik misalnya. Terus arep sandalan sebaiknya tangan apa sikil tengen dhisik. Niki lho era kulino kan angel metune kiwa tapi gak langsung sandalan. Gak langsung sepatu, dideksek terus lagi sing tenan metu agak dari. Lho ngene iki kan nek kadung nek pun kulino ngeten iki. Lho ini kan menjadi kebaikan. Dan bukan hanya sekedar kebaikan-kebaikan biasa. Ini bernilai mutaba'atur Rasul, manut karo Kanjeng Nabi. Mergo ngeten iki ulang-ulangane Kanjeng Nabi. Lho nek pancen wis ngono gek numpuk sekian banyak
Makanya gak usah perkara sing akeh sing gede-gede dhisik. Kalau kadang-kadang khawatir jenengan nangan-nangan perkara sing gede. Aku arep gawe arep bangun masjid. Belum sampai bangun masjid wis mati dhisik samarku lho ya. Mending perkara-perkara yang biasa kita lakukan ini dibenahi, diniati sing tenanan ben bener-bener dadi hasanah. Nah, kok nek wis dadi hasanah, baru kita berdoa berharap menjadi barokah. Nah, nek barokatul uzma ya kuwi mang syaratnya adalah awake dhewe tetep duwe iman sehingga niki enek pahala di tengah akhirat. Niki barokah sing uzma. Barokah sing gedhe. Barokah ning donya nggih saged. Barokah ning donya nggih saged. Salah satunya misalnya salah satu contoh misalnya wong-wong biyen karo wong saiki keduweane sing akeh wong saiki. Jenengan hitung klambine jenengan karo klambine wong biyen kira-kira kok akeh klambine wong saiki. Tapi luwih manfaat wong biyen. Keduweane wong saiki karo wong biyen akeh wong biyen. Ning nyuwun ngapunten sambate wong saiki karo wong biyen tibake kok ya akeh wong saiki. Padahal keduweane akeh wong biyen. Menunjukkan bahwa ada nilai yang berkurang, bukan nominalnya berkurang, tapi keberkahan sing sudut. Lah terus piye salah satunya kok ben iso oleh barokah ning donya niki piye? Nek ning akhirat mau iman syaratnya. Nek ning donya piye? Wonten ayat dawahaken A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin sama. Umpama satu ahlal qura penduduk daerah ini niku padha iman karo takwa, maka dawuh Gusti Allah sing janji Gusti Allah sing dawuh Gusti Allah dalam Quran bakal dibuka nih kalau Gusti Allah barokah langit. Artinya perkara-perkara sing diparingne ning donya menjadi bernilai barokah. Syaratnya dulu amanu wattaqu. Satu penduduk ning daerah ini kok gelem-gelem iman karo takwa, maka fix akan uripe akan menjadi barokah. Tim Doho TV melaporkan.